Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pada saat-saat singkat, di waktu lain berlangsung. Informasi akhirnya berhenti mengalir ke lautan kesadaran Sui Ying, dan True Deity Heart-nya sekarang dapat rileks dan mulai memahami volume besar pengetahuan yang ia terima. Di dalam ruang batin, seorang pria kecil dengan penampilan Sui Ying sedang menatap ke atas pada bola putih menyilaukan yang melayang di atasnya. Di permukaannya ada pola yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitarnya, memberikannya kualitas mistis yang benar-benar. Menyaksikan tubuh bulat putih memberi Sui Ying perasaan yang sama dengan yang dia dapatkan saat dia menyaksikan hukum dunia material berputar. Sebagai dewa alam, ia bisa berbaur dengan dunia fana untuk melihat hukum seluruh dunia material. Hukum ini lebih luas, mencakup, dan kompleks daripada hukum dunia fana saja. Itu hanya masuk akal, mengingat dunia material terdiri dari miliaran demi miliaran dunia fana. Tapi sekarang, menonton bola putih ini memberinya rasa yang sama dengan menonton hukum seluruh dunia material. Ini adalah seni absolut yang bahkan eksistensi yang kuat pun berharap bisa mendapatkannya. Ini benar-benar semacam teknik yang memungkinkan seseorang untuk melampaui ranah mereka saat ini. Sui Ying telah mencoba untuk mempersiapkan dirinya secara mental untuk ini, tetapi ketika ia menerima banyak informasi, ia masih menemukan dirinya tidak mampu menekan kegembiraannya. Dia pertama kali cukup beruntung bagi Kaisar Pertumpahan Darah untuk menerimanya sebagai murid selama Pesta Bunga Miriat dan kemudian menjadi Dewa Dunia tahap 2 dalam 5000 tahun. Bahkan kemudian, hanya setelah dia diterima sebagai murid pribadi dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk belajar seni yang absolut. Adapun kerja keras yang dia lakukan selama 100.000 tahun hanya untuk menciptakan teknik tombak penghancur yang agak kasar, dia juga melakukannya untuk membunuh tahanan dan mempelajari seni absolut. Namun, ini adalah kepentingan sekunder, karena ia akan meningkat cukup cepat atau lambat. Luminous Sun, seperti matahari yang menyilaukan dan kuat, dapat menaklukkan rintangan apapun di jalurnya. Sui Ying menyeringai ketika dia menuruni tangga, dengan santai duduk di ruang kosong di samping untuk mulai mengembangkan seni absolut. Dia, bagaimanapun, di Istana Dewa Pertumpahan Darah, dan keselamatannya dijamin. Selain itu, dia juga berada di dalam penjara yang tak tertembus. Yang terpenting, seni absolut itu benar-benar terlalu memikat, jadi Sui Ying memutuskan untuk segera mempelajarinya. Luminous Sun, dipecah menjadi total 6 volume. Tahap 1 Dewa Dunia bisa mengolah volume pertama, volume kedua dicadangkan untuk tahap 2 dan seterusnya. Selain itu, volume itu sendiri dibagi menjadi 4 batas yang berbeda. Pertama adalah batas masuk, diikuti oleh keberhasilan kecil, kesuksesan besar, dan akhirnya kesempurnaan agung. Sebagai seni absolut, teknik ini sangat sulit untuk dibudidayakan. Siapapun yang dapat mencapai volume yang dicadangkan untuk keberadaan yang kuat akan menjadi benar-benar tangguh, tetapi untuk mengolahnya hingga batas kesempurnaan agung, memang, sulit untuk dicapai. Raja Guzang, misalnya, juga memiliki seni absolut, tetapi bahkan sekarang ia tidak cukup kuat untuk menyamai ketiga leluhur. Monarch Green, di sisi lain, juga mengembangkan seni absolut di masa lalu, dan dia sekarang dipandang sebagai ahli yang kuat pada tingkat yang sama dengan Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, Dewa Pulau Temporal, dan beberapa lainnya. Ini adalah perbedaan antara tingkat budidaya yang berbeda dari seni absolut. Penguasa prefektur Gunung Bambu hanyalah seorang dewa dunia tahap 4, namun justru dengan mengandalkan seni absolutlah ia menerima kualifikasi menjadi salah satu dari 3 leluhur. Dia juga telah mencoba memberikan seni absolutnya kepada beberapa murid pribadinya yang beruntung, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu mencapai tingkat yang mempesona seperti dirinya. Sui Ying sedang duduk bersila, bernapas melalui mulutnya, dengan 9 manik-manik emas ditempatkan di tanah tepat di depannya. Tanpa peringatan, cahaya keemasan mulai terbang ke mulut terbuka Sui Ying. Kemampuan pemahaman bawaan Sui Ying berada pada level yang sangat tinggi. Bagaimana dia harus tangguh untuk menjadi Dewa Dunia tahap 2 hanya dalam waktu 5000 tahun? Dia juga menghabiskan total 100.000 tahun dalam upaya untuk memperbaiki keterampilan rahasia, sebelum akhirnya muncul dengan bentuk yang agak kasar dari teknik tombak penghancur,
bahkan dalam tahap kasar ini, kekuatannya sudah luar biasa. Dapat dikatakan bahwa, dalam hal penggunaannya pada hukum misteri mendalam, Sui Ying sudah duduk di tempat tertinggi di antara semua dewa dunia tahap kedua. Secara alami, ia berhasil dengan mudah mengolah volume pertama, namun volume kedua sudah memberinya masalah. Seni, Luminusun, ini menggunakan jantung dewa dunia sebagai dasar, hati dewa dunia yang sama yang aku pegang di dunia klan Xia. Tidak hanya itu, penggunaan terbaik aku dari misteri mendalam misteri juga dalam hal aspek dunia. Namun aku masih mengalami kesulitan mengolah seni absolut ini, Sui Ying mencerminkan. Penggunaan misteri hukum yang mendalam sangat tak terduga. Jelas, itu melampaui teknik rahasia peringkat dewa dunia dengan jumlah yang terlalu besar. Tidak mengherankan bahwa dengan mengandalkan seni absolut ini saja, seseorang dapat melampaui ranah mereka sendiri dalam pertempuran. Melampaui satu bidang saat ini sangat sulit untuk dicapai. Dewa dunia tahap 2 bisa membersihkan lantai dengan dewa dunia tahap 1, sementara dewa dunia tahap ketiga juga bisa menyapu bersih semua dewa dunia tahap kedua. Tahanan itu, misalnya, dapat dengan mudah memadamkan Sui Ying dalam beberapa langkah seandainya ia tidak ditekan dan dibatasi. Itu adalah kasus yang sama untuk dewa dunia 4 tahap sehubungan dengan tahap ketiga dewa dunia. Namun, kesenjangan antara keberadaan yang kuat dan tahap keempat dewa dunia tidak sebesar. Penyebab dari hal ini adalah bahwa tahap keempat dewa dunia dapat memahami seluruh hukum dunia dalam praktik dan hanya selangkah lagi dari menjadi makhluk yang kuat. Dengan demikian, ada banyak dewa dunia tahap 4 yang bisa menyamai keberadaan kuat dalam kekuatan. Bernafas. 9 manik-manik emas yang dimiliki Sui Ying dikenal sebagai Golden Vien Bats. Mereka mengandung ketajaman iblis emas dan diperlukan dalam budidaya Luminusun. Mereka adalah salah satu harta yang diterima Sui Ying dari Kaisar Dewa Darah. Namun, ketajaman iblis emas yang melekat pada 9 manik-manik ini hanya berguna untuk budidaya hingga batas kesempurnaan agung dari volume kedua. Begitu Sui Ying menjadi dewa dunia tahap ketiga, ia harus mencari harta yang diperlukan untuk dirinya sendiri. Memang, seni absolut jelas berbeda dari dewa dunia peringkat teknik rahasia dalam bahwa mereka akan membutuhkan bantuan eksternal dari barang-barang tertentu sehingga mereka dapat diolah ke alam yang lebih tinggi. Setelah semalaman berkultivasi, Sui Ying membuka matanya dan melambaikan tangannya untuk menyimpan 9 manik-manik itu. Seni absolut, Luminusun, ini benar-benar sulit. Bahkan setelah berjuang sepanjang malam, aku belum mencapai kesuksesan besar. Sui Ying berdiri dan ujung putih yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya tanpa peringatan. Ujung putih ini terjalin dengan ruang, merayap di udara dengan ketajaman yang tak tertandingi. Ujung putih itu adalah persis apa yang membentuk kekuatan matahari bercahaya yang diperoleh Sui Ying setelah mengolah seni absolut. Teknik Sakel dan teknik Hercules yang sebelumnya dipelajari Sui Ying hanyalah bagian kecil dari keseluruhan seni absolut matahari bercahaya. Begitu dia mempelajari seni absolut, kedua teknik rahasia ini secara alami tidak lagi berguna. Pu-pu-pu gelombang. Kekuatan matahari bercahaya putih yang terjalin dengan ruang dengan ketajaman yang tak tertandingi akan mengancam bahkan untuk tahap 3 dewa dunia. Saat kekuatan matahari yang bercahaya berputar di sekujur tubuhnya, Sui Ying dengan keras meninju keluar. Honglong-long gelombang space itu sendiri mulai melipat dan dihancurkan di bawah tekanan. Bahkan, bagian ruang yang terkena dampak bahkan tampak bergetar lemah. Serangan kasual ini begitu kuat sehingga bahkan melampaui dewa iblis besar yang dipenjara. Secara alami, dewa-dewa sejati iblis besar telah disegel bersama dengan energi dewa dunianya, sehingga kekuatan tubuhnya yang berdaging saja sangat melemah. Meski begitu, pukulan Sui Ying masih memiliki kekuatan yang diperlukan untuk menyamai dewa dunia tahap ketiga. Setelah aku berhasil menumbuhkan batas ketiga, aku akan dapat menekan beberapa dewa dunia tahap ketiga, pikir Sui Ying. Itulah kekuatan seni absolut. Siapapun yang memiliki mereka akan dengan mudah melampaui ranah mereka selama pertempuran. Dongbo, kamu bocah, berhenti pamer. Setelah kamu menyelesaikan kultivasi kamu, bergegas untuk menemui guru kamu, pekik bergema di ruang sekitarnya. Sui Ying tahu suara ini milik burung hitam yang selalu mengikuti gurunya. Ya, Sui Ying merasa agak canggung.
Memang benar dia pamer dalam gaya, tetapi untuk berpikir dia benar-benar terlihat jelas oleh burung hitam. Dia cepat-cepat pergi melalui riak Arai dengan senyum terpampang di wajahnya, melewati pegunungan, dan kemudian bergegas kembali ke Crimson Stone Courtyard. Di daerah Crimson Stone Courtyard yang tenang, Kaisar Pertumpahan Darah saat ini berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tempat ini adalah tempat ia biasanya bertemu murid-muridnya. Sui Ying berjalan melalui pintu masuk ke taman dan segera menyapa, "Guru." Baru saat itulah Bloodset God Emperor berbalik. "Tingkat apa yang kamu capai setelah malam pelatihan?" Sudut-sudut mulut Bloodset God Emperor meringkuk sedikit. "Aku menemukan cukup mudah untuk memahami hingga 2 batas pertama dari volume kedua, tetapi batas ketiga tampaknya relatif lebih sulit. Setelah berjuang sepanjang malam, aku hanya jalan kecil," jawab Sui Ying dengan sopan. Pada awalnya, dia berpikir bahwa menghabiskan 100.000 tahun untuk menciptakan keterampilan rahasianya akan memberinya cukup pengalaman, tetapi siapa yang mengira bahwa dia bahkan tidak bisa berhasil berkultivasi ke batas ketiga dalam semalam. Menurut informasi yang diberikan oleh Luminous Sun, sangat mudah untuk mencapai batas masuk. Keberhasilan kecil lebih sulit untuk diraih, tetapi tidak akan butuh waktu lama, jika arah pemahaman seseorang cocok. Para ahli dengan kemampuan pemahaman yang lebih tinggi dapat berhasil dalam waktu singkat. Sementara itu, batas ketiga sangat sulit. Hanya mereka yang memiliki kemampuan pemahaman yang besar yang bisa berharap untuk berhasil. Batas keempat, hampir tidak mungkin untuk dipahami. Hanya dalam salah satu dari 2 skenario yang mungkin berhasil seseorang, pengguna harus memiliki kemampuan pemahaman yang benar-benar menantang surga, atau rana mereka harus mencapai tingkat berikutnya. Misalnya, Dewa Dunia tahap 1 tidak dapat memahami batas terakhir dari volume pertama, tetapi begitu ia berhasil menjadi Dewa Dunia tahap 2, ia akan merasa mudah untuk mencapai kesempurnaan besar untuk volume pertama. Namun terlepas dari pengalaman dan kemampuan pemahaman Sui Ying saat ini, ia masih tidak dapat mencapai batas ketiga dari jilid kedua. Kemampuan pemahamanmu cukup tinggi, dan kamu berhasil membunuh bahkan Dewa Iblis hebat itu. Aku tidak ragu bahwa itu hanya akan mengambil sedikit lebih banyak waktu bagi kamu untuk berhasil melintasi batas ketiga. Kaisar Pertumpahan Darah mengangguk. Sekarang setelah kamu mendapatkan seni absolut, Luminous Sun, sudah saatnya kamu pergi dan membuat nama untuk dirimu sendiri. Mata Bloodset God Emperor tiba-tiba mengirimkan sinar cahaya ilusi, yang mengalir langsung ke mata Sui Ying. Melalui itu, sejumlah besar informasi dengan cepat dikirimkan. Di jantung Dewa Ekstremitas terletak sumber, awal dan akhir, dan di sana juga terletak satu ceramah gurunya saat ini sebagian besar berfokus pada jantung Dewa Ekstremitas dan hati Dewa Ruang Waktu, dan bahkan mengandung beberapa mengisyaratkan jalan menuju keberadaan yang kuat. Meskipun sejumlah besar informasi sedang dikirim, Sui Ying sekarang menjadi Dewa Dunia tahap 2, dan True Deity Heart-nya jauh lebih kuat daripada waktu sebelumnya. Hanya butuh 1 atau 2 detik untuk merenungkan untuk sepenuhnya pulih dari kepolosannya. "Terima kasih, Guru." Sui Ying berlutut untuk mengucapkan terima kasih. Dari seni absolut ke transmisi ini pada pemahamannya tentang hukum dunia, Sui Ying telah menerima bantuan yang sangat besar kali ini. "Magang kamu sekarang lengkap. Setelah kamu membuktikan diri, aku tidak akan sering menginstruksikan kamu, dan kamu harus mengandalkan diri kamu sendiri," kata Istana Pertumpahan Darah, yang tampaknya tanpa simpati. "Pada akhirnya, terserah kamu untuk berjalan di jalur kultivasi kamu sendiri. Kamu akan merasa mudah untuk menjadi Dewa Dunia tahap 4, tetapi akan jauh lebih sulit untuk mengambil langkah berikutnya dan melampaui sungai waktu yang panjang. Itulah sebabnya kamu harus ingat untuk tidak menyerap iman di bawah keadaan apapun." Petik 2. Murid mengerti, jawab Sui Ying. Meskipun kekuatan iman sangat membantu untuk berkultivasi, kelemahannya adalah ia membentuk karma. Sangat sulit untuk melepaskan diri dari karma. Itu menciptakan belenggu yang sangat sulit untuk dibuang, yang diperlukan bagi seseorang untuk benar-benar melampaui. Ada tahap 4 Dewa Dunia di luar sana yang sebanding dalam kekuatannya dengan keberadaan yang kuat. Tetapi kebanyakan dari orang-orang ini tidak dapat membebaskan diri karena mereka terikat oleh karma. Pada akhirnya, mereka semua akan lenyap. Kamu dari dunia klan Xia, yang sesuai dengan wilayah prefektur Laut Tenang,
Kaisar Dewa Pertumpahan Darah melanjutkan. Memang, kata Sui Ying dengan hormat. Prefektur Laut Tenang adalah salah satu dari 19 prefektur yang diperintah oleh Istana Dewa Pertumpahan Darah, dan wilayahnya sangat luas. Karena itu, Prefektur Laut Tenang dibagi menjadi 5 wilayah besar, yang sesuai dengan 4 arah mata angin dan wilayah tengah. Dunia dewa, jurang kegelapan, dunia material semuanya adalah arah yang berbeda berdasarkan bintang bulan dan bintang matahari. Sementara bintang matahari adalah yang terjauh ke timur, bulan adalah yang terjauh ke barat. Dalam hal ini, misimu adalah untuk mengawasi wilayah timur dari Prefektur Laut Tenang, dan peringkat resmimu akan menjadi peringkat ketiga, kata Kaisar Pertumpahan Darah. Kamu memiliki hak untuk merekrut penjaga pribadi, dengan batas sementara yang ditetapkan untuk 4.000 orang, sebagai legiun kelas 2. Kapal perang, baju besi, perlengkapan militer, semuanya akan dikirim bersama kamu. Adapun proses perekrutan penjaga pribadi itu akan sepenuhnya terserah kamu. Petik 2. Ya, Sui Ying diam-diam kagum dengan betapa tuannya benar-benar murah hati dan sepertinya tidak peduli sama sekali tentang gosip apa yang akan dihasilkan. Apa yang diwakili oleh posisi peringkat ketiga, itu berarti bahwa di seluruh prefektur Laut Tenang, hanya Tuan Prefektur Laut Tenang yang akan memiliki peringkat lebih tinggi darinya. Biasanya, itu hanya tahap keempat Dewa Dunia yang bisa mendapatkan posisi peringkat ketiga. Jelas, sebagai murid pribadi Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, ia telah diberi peringkat tinggi yang tepat. Pergi sekarang. Di masa depan, semuanya terserah kamu sendiri, dan apapun hasil tindakan kamu harus menanggung sendiri. Tidak peduli apa, ingatlah untuk tidak merusak dirimu sendiri, perintah Dewa Pertumpahan Darah. Iya nih, aku akan mengambil cuti aku. Sui Ying bersujud sepanjang jalan. Dia kemudian segera bangkit dan pergi. Kaisar Pertumpahan Darah diam-diam menyaksikan muridnya pergi. Dia mungkin adalah salah satu tokoh terkuat di dunia dewa dan abis kegelapan, tetapi ketika datang untuk mengajar para murid, tidak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Dia memberi Sui Ying petunjuk untuk kultivasi dan memberikan seni absolut kepadanya serta harta yang cukup. Adapun sisanya, benar-benar tidak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Dia tidak keberatan dengan bencana apapun yang dapat ditimbulkan oleh Sui Ying pada dirinya sendiri, karena tidak ada apapun di luar sana yang ditakuti oleh Istana Pertumpahan Darahnya, tetapi dia tidak bisa tidak khawatir bahwa Sui Ying akan tetap terjebak sebagai Dewa Dunia tingkat 4. Selama bertahun-tahun panjang dalam hidupnya, hanya 2 dari murid yang dia ajar yang berhasil menjadi eksistensi yang kuat. Pertumpahan Darah, anak muda Sui Ying ini memiliki jalan sendiri untuk berjalan. Sebelum ini, dia bahkan tidak memiliki guru yang kuat, namun dia masih bisa menjadi sekuat ini. Dengan kamu untuk membimbingnya, dia pasti akan memiliki prospek tanpa batas, seru burung hitam di atas bahu Dewa Kaisar Pertumpahan Darah. Tidak butuh waktu lama bagi Kaisar Pertumpahan Darah untuk menahan suasana hatinya. Dia adalah sosok yang biasanya tenang. Sepanjang waktu yang hampir tak ada habisnya, ada banyak orang bermunculan, mendapatkan minatnya, tetapi jumlah yang masih hidup setelah mengalami pembersihan waktu tidak besar. Dia hanya bisa berharap bahwa muridnya yang cukup berbakat, Dongbo, akan berada di antara mereka yang berhasil. Pada hari yang sama, manajer suplai militer datang untuk mengunjungi Sui Ying. Pria ini adalah Dewa Dunia tahap 2 yang pergi oleh Ku Cheng. Dia adalah orang yang agak ramah, dengan hormat memberi hormat Sui Ying setelah bertemu dengannya. Yang mulia, aku telah membawa kapal perang, baju besi, dan perlengkapan militer lainnya. Kamu akan menemukan bahwa ada 5 kapal serta 5.000 set perlengkapan perang. Petik 2. 5.000 set, Sui Ying bertanya dengan curiga. Apakah batasnya tidak ditetapkan untuk 4.000 orang? 4.000 orang yang kamu maksudkan adalah untuk menjadi pengawal pribadi kamu, yang juga akan mencakup 10 perwira, jawab manajer perlengkapan militer. Selalu ada kemungkinan kecelakaan mungkin terjadi di masa depan, jadi kami sudah menyiapkan ekstra di muka. Sui Ying mengangguk dan segera menindaklanjuti dengan pertanyaan yang paling dia pedulikan. Pengawal pribadiku akan menjadi legiun kelas 2, dan prajurit legiun kelas 2 semua diharuskan untuk menjalani transformasi tubuh melalui teknik keterampilan rahasia.
Kali ini, aku akan secara pribadi merekrut tentara, dan aku secara alami akan mendapatkan orang-orang dari dalam wilayah timur dari prefektur Laut Tenang. Ketika saatnya tiba untuk itu, bagaimana aku bisa mengubah tubuh dewa mereka melalui teknik rahasia? Petik 2. Sama sekali tidak perlu khawatir tentang itu, Dewa Dunia Kuceng tersenyum. Aku seorang pejabat pasokan militer yang ditunjuk, dan masuk akal bahwa aku akan membuat persiapan yang diperlukan. Aku benar-benar mahir dalam transformasi teknik rahasia ini, dan semua persediaan yang diperlukan telah dibawa. Ada cukup sumber daya yang tersedia untuk melakukan transformasi tubuh pada 5.000 tentara. Selain itu, Yang Mulia sangat menghargai Yang Mulia. Jadi transformasi teknik rahasia tentara naga Azure yang diberikan kepada penjaga pribadi kamu akan melihat tentara manapun mencapai tahap puncak dewa hanya melalui kekuatan tubuh mereka setelah transformasi. Begitu mereka mengenakan set baju besi khusus, mereka bahkan bisa menunjukkan kekuatan dekat dengan dewa dunia. Begitu pasukan legiun bergerak dan para anggota menggabungkan kekuatan mereka menjadi satu, kekuatan mereka akan menjadi lebih hebat. Petik 2. Mata Sue Ying berkilau. Menurut pengetahuannya, ketika datang ke Legiun kelas 2, setelah para prajurit menjalani transformasi tubuh melalui teknik rahasia dan mengenakan set baju besi mereka, kekuatan individu mereka biasanya akan berada di puncak tahap dewa. Harus dinyatakan bahwa, kembali ketika Sue Ying mengolah waktu imemorial ke tingkat ketiga, kekuatannya hampir tidak sebanding dengan dewa dunia. Tentu saja, ini juga karena fokus utama Time Immemorial Body adalah bertahan hidup, dan tidak menyerang. Meski begitu, transformasi Azure Dragon Army ini jelas dapat dihitung di antara transformasi yang relatif lebih kuat. Sangat bagus, Sue Ying mengangguk. Meskipun, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu, Yang Mulia, jika ini hanya tentang mentransformasikan tubuh dewa melalui teknik rahasia, dewa manapun akan mencukupi. Dewa Dunia World Kuceng memulai. Tapi dalam kasus pertarungan, dewa harus memanfaatkan rune dewa yang tertulis di armor, dan untuk melakukan itu, mereka harus dewa tahap akhir setidaknya. Kalau tidak, jika pemahaman mereka terlalu rendah, mereka tidak bisa mengaktifkan rune dewa dan tidak bisa memanfaatkannya. Itu akan mengganggu seluruh susunan pertempuran. Petik 2. Aku mengerti, Sue Ying mendesah dalam hati. Meskipun dia memberi dewa-dewa klan Xia banyak harta langka, meningkatkan kekuatan mereka dengan banyak, hanya setengah dari mereka berhasil menjadi dewa tahap akhir. Akan tetapi, itu tidak masalah, karena legiun itu akan berisi 5.000 tentara yang semuanya menjalani transformasi tubuh. Para dewa klan Xia ditambahkan bersama-sama hanya menghitung sedikit kekuatan itu. Hanya 2 hari kemudian, Sue Ying membawa Jing Qiyu, manajer persediaan militer Kuceng dan Dewa Klan Xia bersama-sama untuk naik kapal terbang mewah Starfield biru gelap, meninggalkan Istana Dewa Pertumpahan Darah. Kapal terbang Starfield biasa paling tidak membutuhkan biaya 10 juta kristal dewa. Tetapi kapal terbang Starfield Sue Ying saat ini sebenarnya telah secara pribadi diberikan oleh Kaisar Pertumpahan Darah ketika ia pertama kali menjadi murid pribadi dan bahkan lebih berharga. Hong lama sekali gelombang. Kapal terbang Starfield terbang melalui terowongan ruang waktu dengan kecepatan luar biasa. Sue Ying yang bersemangat tinggi bisa terlihat di haluan kapal. Dia berpikir tentang bagaimana ketika dia baru saja keluar dari dunia klan Xia, dia baru saja bukan siapa-siapa, tapi sekarang, dia sudah bertugas mengawasi daerah timur dari prefektur Laut Tenang. Dia bahkan memiliki penjaga pribadi berjumlah 4.000 tentara, serta seni absolut. Segera, cahaya muncul di depan kapal, menandai ujung terowongan ruang waktu. Kapal itu terbang ke langit berbintang. Hampir bersamaan, sesosok muncul di daerah yang jauh dari langit berbintang, itu adalah Sue Ying berjubah putih. Tentu saja, ini hanya avatar yang dia buat melalui energi Dewa Dunia. Sue Ying berpakaian putih ini melambaikan tangannya, dan beberapa sosok yang berbeda segera muncul tepat di sampingnya. Mereka adalah Dong Boyu yang agak elegan, Dong Bo King Yao dengan auranya yang dominan, Ge Bai berjubah tebal, He Fei Yun berjubah merah. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.